على هدينا وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه خير البرية وعلى أبونا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وصلنا لمن بنى هذا المسجد أو عمر فيه وصلى فيه سابقا ولاحقا على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلال خائب غضبان لا إلا الله لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد بالنبي نرجى من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله محمد أهل التربة بشار والفقيه المشهاد وبآل علو الأبرار من بهم علي زاد لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا
صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحه يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله الصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari terakhir di bulan Ramadan dengan kebaikan. Mudah-mudahan akhir yang kita laksanakan di bulan Ramadan menjadi akhir yang husnul khatimah, menjadi amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Sebelum kita sedikit membaca kembali perangai hidup daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit kita ingin mengingatkan seorang ulama menanggapi malam Lailatul Qadar yang biasa kita cari, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah, tunggulah kedatangan Lailatul Qadar di 10 hari
terakhir di bulan Ramadan. Mungkin alhamdulillah kita lihat banyak di masyarakat, walaupun sebagian yang lain juga mengalami kemajuan dalam prakteknya, maksudnya softnya sholat tambah maju, ya. Rakaat tarawih soft yang ada di belakang itu biasanya tambah maju. Tapi juga tidak jarang dan banyak alhamdulillah masyarakat yang semakin antusias dan bersemangat dalam mengisi Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tambah dengan bacaan Qur'annya, ada yang tambah dengan semangat witirnya, ada yang tambah dengan iktikafnya di masjid-masjid. Namun salah seorang ulama, Al-Imam Al-Mi'sarawi, beliau mengatakan dalam satu kalamnya yang mudah-mudahan bisa menjadi pelecut semangat dan juga sebagai koreksi bagi diri kita, beliau mengatakan, jangan kalian hanya menyangka kemuliaan Lailatul Qadar itu cuman bisa didapatkan dengan mendekat ke tiang-tiang masjid ataupun musholla. Jangan kalian hanya kita berpikir bahwasanya kepingin dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar itu hanya dengan melaksanakan iktikaf, tarawih dan lain sebagainya, walaupun itu juga salah satu sumber kebaikan. Tapi kata beliau, mari juga melihat kedatangan Lailatul Qadar ini kita berikan sambutan dengan satu ibadah yang tidak kalah luar biasanya, yaitu dengan memperhatikan sekeliling, kanan, kiri, depan, belakang, saudara, kerabat, kawan, dan semua orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita berikan bantuan kepada mereka, karena itulah hakikat ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berpikir Lailatul Qadar itu dengan sholat tok, tapi tidak. Kadang-kadang kita sholat tapi kanan kiri ada yang kelaparan, kanan kiri ada yang nangis, kanan kiri tetangga, saudara, ada mereka-mereka yang kadang-kadang menangis bingung karena anaknya tidak beli baju lebaran, sedangkan kita mungkin sudah membelikan anak kita, keluarga kita baju-baju lebaran. Maka ayo di waktu-waktu yang tersisa ini kita perhatikan mereka-mereka yang butuh, sehingga kita betul-betul akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah daripada fakir miskin, barokah daripada orang-orang yang butuh. Satu hadis, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini mohon maaf ya, sambil suara ini sudah mulai hilang. Serak-serak ini. Satu hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Aksiru min ma'rifatil fuqara." Aksiru min ma'rifatil fuqara. Perbanyaklah kenalan. Dengan siapa? Dengan fakir miskin. Perbanyaklah kenalan kepada fakir miskin, kenal yang banyak teman. Maksudnya kenalan itu bagaimana? Kata Rasulullah lanjutannya, wattakhidhu indahumul ayadi, dan taruhlah jasa kalian di tangan-tangan mereka. Maksudnya bukan kenalan terus cuma kenalan toh, Pak. Saya punya kontaknya fakir miskin 2.000 nyumbang. Yo, enggak tahu, percuma. Maksudnya kenalan itu taruh kebaikan-kebaikan kita kepada mereka dan perbanyak kenal kepada mereka. Jadi kalau kita ini berangan-angan kenalan sama orang, kalau bisa jangan hanya berharap kenalan sama pejabat. Karena pejabat itu mungkin bisa memberi manfaat, tapi manfaatnya terbatas, urusan dunia. Kan gitu. Itu pun kalau bisa memberi manfaat. Malah banyaknya itu yang tidak ngasih manfaat.
terus dihormati sampai ketika dia datang, wah luar biasa, hormat, begini. Ya cuma dapat itu toh, ndak dibantu, ndak apa-apa. Itu kenalan yang ndak merubah apapun. Malah kalau ngelendek bahaya itu Pak. Tawaduk, kenapa? Karena hartanya itu bahaya. Nah, Rasulullah beliau bersabda, perbanyaklah kenalan dengan fakir miskin dan berikanlah jasa kalian di tangan mereka supaya mereka kita punya jasa di tangan mereka. Kenapa? Fa inna lahum daulatun yaumal qiyamah. Karena mereka itu punya kerajaan nanti di hari kiamat. Jadi fakir miskin itu kata Rasulullah punya kerajaan sendiri nanti hari kiamat. Maka para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, wa ma daulatuhum? Apa maksudnya kerajaan sendiri itu apa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab dalam lanjutan hadis, mereka nanti ketika di hari kiamat orang-orang bengok, nada munadin, akan ada seruan kepada fakir miskin tadi untuk menarik tangan orang-orang yang di dunia at'amakum, kata seruan tersebut. Cari mulai sekarang Pak, sampai cari orang-orang yang di dunia ngasih makan sampean. Cari di dunia orang-orang yang ngasih minum sampean. Cari di dunia orang-orang yang ngasih baju nutupi aurat sampean. Jadi di situ di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang kepada orang fakir miskin sebagaimana orang yang diberikan kekuasaan untuk menarik tangan orang yang pernah andil berjasa di dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa dituntun masuk ke dalam surga. Ini namanya kenalan yang tidak mungkin rugi ya ini. Dan untungnya bukan cuma dunia atau dunia akhirat. Di dunia harta itu jelas nambah kata Rasulullah SAW. Di dunia jelas fakir miskin itu menjadikan harta kita menjadi harta yang bersih, yang aman. Di akhirat dituntun kita ini oleh mereka karena mereka punya kekuasaan sendiri. Maka ayo hadirin rahimakumullah, di akhir-akhir bulan Ramadan ini ayo mari lebih disemangati lagi ya, khususnya dalam masalah sedekah, masalah apalagi terlebih lagi masalah zakat ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sedikit kita membaca bagaimana rahmatnya sallallahu alaihi wasallam pada seluruh alam semesta. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan beliau itu rahmatan lil alamin. Alamin itu alam semesta, berarti termasuk manusia jelas nih. Dan yang lain-lain termasuk. Kalau manusianya yang mana? Baik manusia yang muslim atau manusia yang kafir sekalipun. Jadi kalau ada ditanya Kanjeng Nabi itu rahmat buat orang kafir? Enggak. Mana rahmatnya kok bisa? Kanjeng Nabi itu rahmatnya bahkan kepada orang kafir yang menjadikan orang yang ngelama sama Gusti Allah, yang kurang ajar kepada Gusti Allah tidak dijadikan seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu kalau ngelama sama Nabi kafir langsung digulung sama Allah. Okay? Kaum Lut itu kurang ajar sama Nabi Lut, kaum Sodom namanya atau bahasa sekarang kaum Sodom. Ya, kaum Sodom. Kaum Sodom itu begitu ngelama sama Nabi Lut, itu Allah azab. Gimana azabnya? Allah perintahkan malaikat untuk ngeruk negaranya, negerinya, kemudian diangkat sampai mendekat ke langit. Jadi diangkat, itu diangkatnya sampai dikatakan kokoknya ayam subuh-subuh, ya. Alaysa subhu biqarib gitu ya. Subuh-subuh itu diangkat kokoknya ayam terdengar di penduduk langit. Jadi saking dekatnya ke langit. Sampai di atas dibalik oleh malaikat perang. Kaum Nabi Nuh habis. Bani Israel Nabi Fir'aun ketika ngelawan Nabi Musa habis. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, orang kafirnya sekalipun itu mendapatkan rahmat Nabi Muhammad sehingga mereka tidak kena adab, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-gara apa? Gara-gara Kanjeng Nabi. Tapi kan Kanjeng Nabi memerangi orang kafir, enggak, justru memeranginya beliau
itu menunjukkan sayangnya beliau. Karena kalau tidak diperangi, diazab langsung sama Allah. Tapi kalau diperangi kan masih diberikan pilihan untuk ke jalan yang benar. Jadi gini, jangan melulu ketika kelihatannya jahat dihitung jahat. Ada bapak nyubit anaknya, itu kelihatannya jahat. Tapi kalau tidak dicubit, anak itu bakal brutal, anak itu bakal tambah nakal. Berarti cubitan itu malah menunjukkan sayang. Dan begitu juga dengan Rasulullah SAW. Ada satu perbandingan ya. Dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad a'dzantuhu bil harb." Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa yang mengganggu waliku, itu hadisnya sahih, ada Sahih Al-Bukhari, dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku umumkan perang kepada mereka. Makanya kita lihat sebagian besar para wali, kadang-kadang kita lihat itu ngamuk kepada orang biasa. Jadi andai kata kita lihat, katanya wali, tapi kok ngamukan, disalahi sedikit tidak sabar, disalahi sedikit ngamuk, kok tidak sabar, kok tidak niru Kanjeng Nabi. Loh, beliau itu ngamuk justru karena sayang, Pak. Andai kata tidak diamuk, nyala, meneng tok, itu yang balas bukan beliau, tapi yang balas Gusti Allah. Karena Allah yang janji, siapa yang ganggu waliku, aku yang akan umumkan perang. Berarti wali ngamuk itu kudune seneng. Sampai lama kurang ajar, mungkin kita ada yang tidak spontan kurang ajar sama para alim ulama, para kiai yang merupakan walinya Allah Subhanahu wa taala. Kok ternyata beliau ngamuk atau mukul kepada kita? Harusnya terima kasih, karena kalau tidak dipukul beliau bisa lebih hancur kita. Nah, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada satu cerita yang disebutkan bahwasanya salah seorang A'rabi, salah seorang orang gunung, orang desa yang biasanya tidak mengenal tata krama yang baik, tiba-tiba datang ke Nabi Muhammad SAW minta pemberian. Kanjeng Nabi minta ini, kemudian sama Rasulullah SAW dikasih. Jadi permintaannya itu dikasih. Setelah ngasih, Kanjeng Nabi tanya, gimana? Cukup nggih? Sudah saya kasih nggih? Saya sudah buat baik nggih? Apa jawaban orang tersebut? Bukan terima kasih, Pak, dikasih malah bilang gini, la wala ajmalta. Alah, cuma sakmene melit. Kalau diceritakan di kita itu begitu. Jadi sudah dikasih permintaannya, malah jawab, alah, melit. Jangankan baik, melit sampean ini. Ini suara apa? Sallallahu alaihi wasallam. A'rabi tersebut tiba-tiba mengatakan, "Ndak, sampean melit." Maka ketika itu nyautnya di hadapan sahabat-sahabat, Pak. Bayangkan ada Kanjeng Nabi ngomong, sudah ngasih di depannya sahabat, orang tersebut malah bilang, "Ndak, melit sampean." Itu sahabat ngamuk, sudah berdiri, Pak, sudah berdiri. Maka Rasulullah SAW ngasih isyarat, stop, diam, jangan ada yang ganggu, diam, sudah tidak usah ikut-ikut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW keluar lagi, masuk ke dalam rumahnya, Pak. Keluar membawa sesuatu lagi untuk orang tersebut. Dikasihkan kepada Rasulullah SAW, dikasihkan kepada orang tersebut. Setelah dikasih, Nabi Muhammad mengatakan, ahsan tuh, gimana? Sudah bagus, sudah cukup. Jazakallahu khair, katanya orang tersebut mengatakan, terima kasih, mudah-mudahan Allah balas sampean, Kanjeng Nabi. Ya. Itu tiba-tiba Rasulullah SAW ngomong begini, Pak, manggil orang tersebut, bilang begini. Ya. Kan tadi sahabat sudah ngamuk. Yang kedua sahabat tidak banyak tahu, karena dipanggil sendiri, Pak, ngasihnya. Rasulullah SAW kemudian ngomong begini, innaka kulta ma kulta. Pak, Mas, tadi kan sampean sudah kadung terlanjur ngomong ngenyek saya di depan sahabat. Sudah terlanjur ngenyek saya di depan sahabat. Gini, saya minta tolong.
Kalau kamu mau ngomong lagi perkataanmu yang barusan yang mengatakan ya terima kasih sudah bagus sampai ini masya Allah, itu sampai ulangi lagi di hadapan para sahabat, ya. Apa Kanjeng Nabi ini gila hormat Pak ketika nyuruh begitu itu? Bukan Kanjeng Nabi gila hormat, karena saking rahmatnya kepada orang tersebut. Andai kata dibiarkan cerita itu begitu saja, sahabat ketemu orang ini kan mesti ngamuk nanti. Ini sing kurang ajar wingi nang Kanjeng Nabi. Itu sampai Kanjeng Nabi bilang, "Pak, gini nggih, nanti kalau sudah di depannya sahabat, ya, entah itu besoknya, kalau disebutkan di sini ada yang riwayat yang mengatakan besoknya, falam makanal ghad awil asyi atau malamnya. Orang tersebut kata Rasulullah nanti kalau ketemu sahabat lagi sampean bilang nggih omongan jazakumullah khair, matur nuwun nggih. Itu sampean ulangi lagi yang keras di depannya orang. Itu bukan karena Kanjeng Nabi bilang hormat, tapi biar orang ini selamat di hadapan orang-orang. Sehingga ketika sahabat itu kumpul, ada Arabi itu datang lagi, Kanjeng Nabi sengaja membuat pembahasan itu kemarin. Sahabat, sampean tahu ini orang? Itu kan sahabat mulai noleh sama merengut. Kanjeng Nabi beliau mengatakan, ini orang yang kemarin datang, saya tambahi kemarin. Waktu saya tambahi, masya Allah, terima kasih luar biasa, hebat orang ini. Orang itu kemudian ngomong, iya betul, memang Kanjeng Nabi itu luar biasa baik dan lain sebagainya, ya. Betul Pak, betul. Enggak betul Kanjeng Nabi itu masya Allah. Sampai akhirnya sahabat-sahabat mesem semua. Untung ini nyaut ini. Singkat cerita, orang Arabi tersebut jalan sudah selesai masalah. Tapi itu hebatnya Kanjeng Nabi, saking rahmatnya. Jadi beliau itu tidak sampai kepingin walaupun masalahnya selesai, tapi orang itu akhirnya jadi sasarannya sahabat. Kalau kita kan babalomo wis ngelamat sudah dikasih malah ngenyek. Orang ngono terima kasih sendiri lagi. Terima kasih singit-singitan. Kata Rasulullah SAW, tidak, biar selamat. Kemudian Kanjeng Nabi beliau mengatakan begini, "Masali wa masalu hadar misli rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'ah nas falam yaziduha illa nufura." Sahabat, kenapa sih saya nyuruh dia itu begitu? Kata Rasulullah, permisalan saya dengan orang tadi itu bagaikan orang yang punya onta, ontanya lepas ucul. Ontanya lepas ucul. Akhirnya ketika ontanya lepas ucul onta tersebut, orang-orang sekitarnya, sekitar orang yang punya onta itu geruduk mau nulungi nangkep onta. Teman punya ayam atau punya kucing, lepas kucingnya. Konco-konco sak masjid nulungi, ngejer. Apa yang terjadi, Pak? Ketangkep apa tambah ucul? Tambah ucul. Kata Rasulullah SAW, falam yaziduha illa nufura. Kalau semuanya ikut, kalau kemarin saya ngomong ini, melit, sampai ikut semuanya, ini bukan tambah bagus ini orang. Jadi tambah ngamuk. Misal sahabat ngomong, sampai ini kurang ajar, ya memang melit kan nyawa gitu tambah. Jadi kata Rasulullah SAW, permisalan ini bagaikan orang punya onta, ontanya kabur, orang-orang niat nulungi, tapi karep-karep dhewe nulunginya, sehingga tidak menambah kecuali tambah kabur, kata Rasulullah SAW. Maka orang yang punya onta yang bijak itu harusnya mengatakan kepada orang-orang, tidak usah ikut-ikut, sudah biarkan, biar saya yang kenal onta saya itu yang mengatasi sendiri. Sama yang punya kucing, biar yang punya kucing itu kalau kucing itu bingung, ucul Pak. Ketika ketemu itu paling kalau sudah adem, pus, teko dewe tenang. Sehingga cara terbaik itu biarkan kepada orang yang punya, sehingga tidak menambah ucul, tidak tambah kaburnya orang tersebut. Kenapa? Karena yang punya itu paling sayang sama ontanya. Begitu juga saya ini paling sayang sama umat. Kalau kalian ikut malah tambah hancur orang tersebut. Bukan cuma hancur dok. Andai kata terbunuh, orang tersebut dibunuh sama sahabat, itu matinya mati kafir, kurang ajar sama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak kepingin itu. Rasulullah kepingin orang itu selamat, jangan ada yang ikut-ikut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, begitulah. Kalau saya tinggalkan orang tersebut tadi kepada kalian, maka kalian akan bunuh orang tersebut dan orang tersebut akan masuk neraka. Tapi Rasulullah tujuannya itu bukan memasukkan orang kepada neraka.
Jadi kalau ada orang yang tujuannya masukkan ke neraka, itu bukan niru Kanjeng Nabi, Pak. Semusuh apapun, sengelama apapun orang, tujuan para orang-orang yang mukmin yang niru Kanjeng Nabi itu adalah berharap orang tersebut surga. Makanya itu loh bedanya kita dengan para wali. Oke, mohon maaf. Kita ini kalau ketemu musuh, misal ditanya, kepengin musuh itu hancur apa musuh dapat hidayah? Senengan yang mana? Hancur apa dapat hidayah? Jujur-jujuran sing ndi? Hancur kan? Nah, kalau mau sampean mau kepengin bukti, sampean sakit gigi, loro untu, cenut. Ini enggak ngomong musuh perang, guys, ngomong musuh biasa ini. Cenut. Ada anak muda sepeda motoran, rem knalpot brong. Itu sampean doa apa kira-kira? Loro untuk cenut reng. Doanya apa mungkin doanya gini? Ya Allah, mudah-mudahan dia dikasih hidayah ya Allah. Apa yang ini, Pak? Mandar tabrakan ya Allah. Yang mana? Tabrakan atau hidayah? Kan jujur-jujuran koyoke kepengen yang tabrakan. Andai kata tabrakan temenan, Pak, itu bukan ditulungi, sampai datang kakak kapok. Karena kita ini berharap orang jelek itu hancur, bukan berharap orang jelek itu. Berbeda dengan aulia salihin yang niru Kanjeng Nabi. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beliau mengatakan, apa kata beliau? Wali-walinya Allah itu menganggap manusia itu bagaikan anaknya. Orang tua itu sama anak, separah-parahnya anak. Namanya orang tua itu tetap kepingin anaknya jadi baik daripada anaknya hancur, kan gitu. Tapi kalau orang lain kepingin orang itu hancur. Tapi kalau bapaknya, ibunya, separah-parah anaknya, pasti harapan kecilnya pasti anak ini jadi baik. Wali itu seperti itu. Makanya kalau dulu ketika mondok dulu, Pak, ini termasuk perasaan kita nih. Ketika kita ini santri banyak pelanggaran atau mungkin kita ini banyak dosa, kemudian mau ketemu orang yang dianggap wali, kan biasanya malu kita ini gitu. Nggak enak sungkan pakai dosa itu. Gak ketemu, ayo teko saya salaman, isin son. Wingi gak poso, kok ketemuan akhirnya. Kok dikasaf. Beliau melihat saya nerawang saya kan malu saya. Betul? Punya pikiran begitu enggak? Kan punya pikiran begitu, ketika kita ngadepi orang soleh ini, aduh, ojo wis, karuan gak ketemu. Padahal, Pak, itu namanya menyamakan pandangan beliau dengan pandangan orang biasa. Orang biasa itu ketika ngelihat orang elek, jijik. Sampai yang pateng sholat, ngelihat orang gak sholat, sholat, sini. Tapi kalau orang soleh, orang yang ngikuti Rasulullah SAW, melihat orang tidak sholat, itu bilang, ya Allah, eman ya, coba sholat kan jadi wong apik. Jadi walinya Allah itu ketika ngelihat orang salah, jangan sampai pikir itu bakal jijik sama kita. Tapi justru ketika ngelihat kita salah, beliau itu tambah muncul rasa kesian. Makanya kalau sampai tanya ke para kiai, apalagi ke kiai sepuh, yang diingat dalam doa itu biasanya santri yang paling tambeng. Jadi doa itu bukan santri yang paling pinter biasanya yang didoakan, tapi santri yang paling tambeng. Makanya tambeng kalau yang mondok. Enggak. Maksudnya karena saking rahmatnya beliau, kalau yang pinter sudah alhamdulillah, tapi yang tambeng iso apa sing ate nuntun. Sehingga ketika beliau, kalau saya tanya, saya sering tanya sama beliau-beliau yang sepuh-sepuh. Waktunya haji saya tanya, sampai doa siapa, doakan iya itu. Ceritanya cerita sing tambeng-tambeng itu, Pak. Ini terus mudah-mudahan ya jadi wong genah. Itu boyong, mudah-mudahan jadi orang baik. Seperti itu, Pak. Kenapa? Karena berharap, ya itu seperti tadi, berharap ontanya yang sedang ojol itu ontanya bisa kembali. Jangan sampai digeruduk akhirnya malah mati konyol. Ada salah seorang ulama, termasuk gurunya almarhum Al Habib Hasyim, ya, gurunya ini Habib Mustafa Iqbal, itu termasuk, yaitu Al Habib Hasan Asy-Syadzili. Habib Hasan Asy-Syadzili ini luar biasa, wali min auliyaillah. Beliau pernah berobat atau mengunjungi keluarga beliau yang ada di Singapura.
Beliau berangkat ke Singapura. Yo Singapura dengan gayanya Singapurnya ya. Ketika masuk ke satu hotel tempat beliau nginep, di lobi ini ada tempat beliau duduk, di lobi kan ada kursinya. Jadi santri beliau ini atau keluarganya ngurus ke resepsionis, beliau nunggu di tempat duduk. Kok subhanallah ada 2 orang turis datang duduk di depan beliau duduk, rangkul-rangkulan nih Pak Tungkis. Yo pakai apa namanya? Tank top itu ya enggak pakai, kan kalau sampai berharap boleh jilbaban kan muslim. Ini kenapa? Kayak ini kurang lagi. Jadi rangkul-rangkulan sudah itu yes, biasa gimana sih? Sehingga yang bawa beliau ini, yang bareng beliau malu, aduh salah gowo ini. Ya wis, gak apa wis kadung namanya di negara memang seperti itu. Kok subhanallah selesai apa namanya ke resepsionis, beliau masuk ke lift mau naik ke kamarnya. Lah masuk lift, turis tadi itu ikut masuk Pak. Tambah deket kamarnya. Jadi yang tadinya jarak kursi sekarang masuk ke dalam lift. Ternyata apa yang telah dilaksanakan turis tadi? Di dalam lift mereka berdua ciuman di depannya Habib Hasan. Habib Hasan pakai baju putih, orangnya hebat. Ini cium ambung-ambungan sakar dewe. Cium-ciuman itu di depannya Habib Hasan. Oh, kalau saya panjenengan ya apa kok? Ya entah dua, entah mangkel, entah kepingin sing ndi kok. Ya. Habib Hasan itu subhanallah ya Pak. Ketika ngelihat orang yang salah, ya, kita ngelihat orang salah, beliau tiba-tiba sambil mesem ngelihat orang tersebut ngomong, Allahumma kama farrahtahuma fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia seperti ini ya Allah, mudah-mudahan Engkau juga bahagiakan mereka sampai akhirat ya Allah. Alias apa? Orang kalau tetap kafir tidak mungkin sampai akhirat bahagia. Jadi beliau ngomong, ini mereka sedang bahagia tapi dengan caranya yang salah. Mudah-mudahan bahagia ini sebagaimana seperti ini nanti di akhirat juga bahagia. Sudah ngomong begitu toh Pak beliau. Masuk ke kamar, turis ini ya alamnya sendiri. Kok subhanallah, semasa masih beliau nginep di hotel tersebut, 2 orang turis tadi ini tiba-tiba ngetok pintu kamarnya Habib Hasan. Ketika dibuka, turis gimana? Sehingga yang ngomong, Beb, yang kemarin nambung-nambungan ini loh. Wah, apa lagi yang berlawan? Ya begitu datang, orang itu dengan bahasa Inggrisnya ngomong, karena ponakan beliau itu bisa bahasa Inggris. Ponakan beliau itu ngomong apa? Beb, ini tiba-tiba datang ngomong, saya itu ngelihat beliau kok seneng. Apa agama nih? Islam. Langsung masuk Islam di sana Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Qabul langsung Tuhannya. Kenapa? Karena pandangan beliau itu pandangan rahmat. Pandangan berharap kebaikan kepada musuh, kepada orang yang tidak disenangi, itu jauh lebih beliau harapkan daripada orang tersebut harus hancur. Pernah satu waktu Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Tengah-tengah duduk Kanjeng Nabi, ada rombongan jenazah, rombongan pengantar jenazah lewat. Kemudian Kanjeng Nabi berdiri. Sahabat kemudian ngomong, Kanjeng Nabi, itu yang lewat jenazah orang Yahudi Kanjeng Nabi. Kan celik lagi. Itu jenazahnya orang Yahudi. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Alaisat nafsan? Bukankah itu juga jiwa manusia? Mosok mentang-mentang Yahudi gak dihormati terus dibiarkan gitu saja. Ngadeg kok. Walaupun itu Yahudi, minimal kalau ada orang lewat ya hormati, jangan kayak mentang-mentang Yahudi menenteng karep dewe. Itu bukan kucing itu manusia kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan nangis Kanjeng Nabi, neteskan air mata. Atau di kejadian lain orang Yahudi yang wafat di hadapan mata beliau, ternyata Kanjeng Nabi nangis. Apa kata Rasulullah? Nangis sambil bilang begini, nafsun tafallatat minni inanar. Ya Allah, satu jiwa ucul dari tangan saya masuk neraka. Emane yo, ada orang ucul masuk neraka yo. Coba saya bisa selamatkan kan seneng saya. Pak bayangkan. Saking rahmatnya Rasulullah SAW, bahkan orang yang sudah kadung terlanjur mati dalam keadaan bukan ikut Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi sesali, ya Allah kenapa ndak masuk Islam saja? Kalau masuk Islam kan selamat.
Berbeda dengan kita mungkin kapok, salah, delep-delep nang rokok kono malaikat. Kan begitu, Pak. Makanya sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dengan bahasa nafsun tafallatat minni ilan nar, Kanjeng Nabi nangis. Karena Kanjeng Nabi berharap orang itu dapat hidayah, bukan berharap orang tersebut mati dengan kekafirannya. Al-Imam Asy'arawi, Syekh Mutawalli Asy'arawi yang sampean tahu, dan itu ternyata pernah dijawab juga oleh Imam Al-Ghazali. Syekh Mutawalli Asy'arawi itu pernah beliau ditanya sama satu orang yang tanya hukumnya orang yang tidak mau sholat. Saya punya tonggo itu tidak mau sholat. Duhur gak nang masjid, subuh nang masjid, poso gak poso. Sholat itu tidak mau sama sekali. Gimana hukumnya? Kalau saya panjenengan, Pak, dikasih kertas atau ada orang yang tanya hukumnya orang tidak sholat, kira-kira jawaban kita apa? Rokok. Kan kayak panitia ahli neraka atau ahli surga, panitia kiamat. Atau minimal jawaban kita dosa, kan gitu ya. Kalau lebih ekstrim lagi kafir. Yo kafir itu langsung. Yo neraka itu, Pak. Ternyata beliau jawabnya gimana? Apa hukumnya tonggo saya yang tidak mau sholat? Beliau mengatakan begini, hukumnya sampean pegang tangannya gandengan melakukan masjid. Jadi beliau itu berharap orang itu jangan sampai merokok, jangan sampai mati kafir, jangan sampai mati tetap tidak sholat. Tapi gimana caranya? Jok mikiri salah wong, mikiri apa yang bisa kita berbuat untuk menyelamatkan diri. Jawaban beliau sampai seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu, Pak, ketika penaklukan kota Mekah. Jadi kota Mekah itu berhasil dikuasai oleh Rasulullah SAW tanpa pertumpahan darah sama sekali. Akhirnya beliau bisa berkuasa penuh kembali lagi ke Mekah dalam keadaan kemenangan, atau yang biasa disebut dengan Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah itu Rasulullah SAW sudah selesai tawaf, sudah semuanya. Kanjeng Nabi manggil orang-orang Mekah. Orang-orang kafir-kafir Mekah itu dipanggil sama Rasulullah SAW. Ini orang yang musuhi Kanjeng Nabi, ngusir Kanjeng Nabi, yang sudah membuat Kanjeng Nabi berdarah-darah, bahkan diperangi berapa kali perang. Ya, sebelum Fathu Mekah itu kalau tidak salah lebih dari 10 perang. Ada perang Khaybar, perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lainnya. Ya, perang Khandaq. Itu ketika dipanggil sama Rasulullah, kumpulkan mereka semuanya. Dedengkot ini suruh kumpul depannya Rasulullah SAW. Sampai kumpul depan Rasulullah, itu kan kalau Rasulullah mau kan penggali satu-satu. Ini musuh mulai dulu mau ngelawan membunuh Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam upaya. Ternyata Kanjeng Nabi mengatakan, ma dhanantu anni fa'ilun bikum, kata Rasulullah. Masyarakat, Pak, sedaya, saya mau tanya, kira-kira bayangan kalian saya ini mau apakan kalian? Itu orang mereka itu sambil melas ngomong begini, akhun karim, ibnu akhin karim. Ya, sampean kan dulur kang apik kan. Ngerayu. Ya kan sampean iki dulur sing apik, anak-anak wong apik, mosok sih kate macem-macem. Apa Nabi Muhammad menjarah mereka? Kalau zaman penjajahan itu mungkin bremi satu-satu der. Apa jawaban Rasulullah SAW? Idhabu fa antum tulaqa. Bubar kalian bebas, tidak diapa-apakan. Wis balik omane nang omah, santai. Ini ditaklukkan loh kata Mekah, menang. Ternyata kata Rasulullah SAW, idhabu fa antum tulaqa, pulang kalian bebas, kalian dibebaskan, tidak diapa-apakan, tidak ditawan, bahkan untuk ditawan pun kalian tidak. Sekarang kalian pulang bebas, kalian mau apa? Sallallahu alaihi wasallam. Bingung orang-orang. Sahabat dengan Rasulullah bebas, Kanjeng Nabi bebas. Ternyata barokah Kanjeng Nabi ngomong bebas, ratusan orang masuk Islam di sana, ribuan bahkan orang masuk Islam, sehingga turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nas, dan kamu lihat para manusia, orang-orang itu yadkhuluna fi dinillah, masuk ke agamanya Allah, masuk Islam, afwaja, berbondong-bondong. Kenapa? Karena bayangan mereka Rasulullah sudah menguasai Mekah, kita ini sudah kalah, habis, sudah mati. Ternyata Rasulullah mengatakan idhabu fa antumut tulaqa, bebas kalian, berangkat, pulang lagi, kalian bebas, tidak diapa-apakan, tidak ditawan, enggak, jangankan dibunuh, ditawan tidak.
Sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang harus kita laksanakan, Pak. Kalau kita masih belum bisa seperti Kanjeng Nabi, minimal rahmat kita buktikan dengan pemberian walaupun sedikit. Tidak bisa beri, ayo bantu. Karena Kanjeng Nabi itu diriwayatkan bukan cuma ngasih sodako, ngasih bantuan. Kanjeng Nabi itu datang ke rumah-rumah orang fakir miskin dan juga di rumah-rumah khususnya orang-orang yang tidak punya pembantu ataupun janda-janda. Itu Kanjeng Nabi ke rumahnya, kalau ada sandal-sandal, sepatu-sepatu yang jebol, Kanjeng Nabi jahitkan, Pak. Kanjeng Nabi bawa ke rumah, Kanjeng Nabi jahitkan. Kalau mereka punya baju-baju yang mungkin susah untuk dicuci, mereka tidak mampu nyuci sendiri, Kanjeng Nabi pulang, Kanjeng Nabi cuci pakai tangan beliau sendiri di rumahnya, kering, beliau kembalikan lagi ke rumah orang-orang tersebut. Saya mau tanya, ada di antara kita pernah nyucikan bajunya orang luar? Fakir miskin. Nah kan kalau kita tidak mau nyuci sendiri, termasuk saya nih, Pak, ini koreksi buat diri saya sendiri. Kalau kita tidak mau mampu sedemikian rupa, ya minimal ngasih uang lah, ngasih, sampean monggo 15. Kadang-kadang mohon maaf, jangankan yang sunnah, wajib zakat itu kadang-kadang masih perhitungan. Zakat dikatakan oleh ulama, apalagi yang modern setelah menghitung lebih detail lagi, para ulama itu menyatakan zakat itu kalau bisa jangan 2,5 kilo, tapi 2,7. Kalau mau lebih hati-hati, bahkan disebutkan dalam banyak kitab, zakat itu minimal 3 kilo. Perasaan saya mulai kecil 2,5 kilo, kok saya kita di munggah 3 kilo. Ya Allah, naik 5 on, naik 0,5 kilo, protes ya Pak. Masuk 5 kilo, 0,5 kilo naiknya, protes masih. Padahal tiap hari makan berapa kilo? Saya panjenengan ini makan satu hari berapa kilo? Setiap orang 3 kali makan, 1 kilo? 1 kilo kan ya? Belum sama keluarga ini, orang tok satu sendiri. Kalau satu keluarga, 1 kilo, 2 kilo makan. Kalau 1 tahun, 365 kilo. Kalau 1 kilo, berarti 3 kintal kita ini makan, Pak, dari hartanya Rasul, dari hartanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lah 3 kintal setengah, disuruh mengeluarkan setahun 3 kilo. Karya ke, ya Allah, kan saking kebacut. Malah kadang-kadang beli ini yang ini 50.000, kintal yang beli 5 kilo atau yang beli 3 kilo, iki 30, sing iki selawe ya wis. Ya Allah, ayo cari beras yang terbaik, persembahkan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, ibadah kita sepanjang Ramadan itu akan menggantung, tidak diterima oleh Allah sampai dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi sampean yang tiap malam itu traweh, jungkel-jungkel, kesel-kesel, asam urat, kolesterol kumat, itu tidak ada gunanya kalau zakatnya tidak keluar. Lah kalau zakatnya ngepres-ngepresan ternyata tidak diterima 2,5 kilo, ya apa? Jadi jungkel-jungkel itu percuma. Garuk pijet mari traweh itu percuma semuanya. Maka ayo cari cara yang terbaik dengan beras yang terbaik. Kalau bisa jangan 3 kilo, kalau bisa 5 kiloan satu orang. Apa boleh, Beb? Minimalnya 3 kilo. Lebih ya monggo, hitungannya sedekah tambah bagus, Pak. Cari yang bagus dan kalau bisa diantarkan sendiri. Karena dalam hadis Rasulullah SAW kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah SAW itu saya lihat sepanjang hidupnya tidak pernah mewakilkan 2 hal. Tidak pernah mewakilkan 2 hal. Yang diantaranya salah satunya adalah tidak pernah mewakilkan uang sodakohnya, beras sodakohnya, maksudnya sodakoh ini apa yang beliau keluarkan ya, zakat sodakoh kepada orang lain, tapi beliau akan turun langsung ke rumahnya fakir miskin sampai memberikan ke tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini kadang-kadang mengeluarkan zakat terus jungu tenang omah, niru sapa? Karena begini, mohon maaf. Yang butuh zakat itu bukan fakir miskin, tapi iya kan? Puasa kita itu dipertaruhkan gara-gara 3 kilo ini, gara-gara 1 kresek ini. Andai kata kita mau mengatakan fakir miskin yang butuh, ya salah, karena yang butuh kita. Coba sampean bayangkan, Sebanyuwangi fakir miskin bikin tanda tangan kontrak perjanjian menolak zakat fitrah. Siapa sing mumet? Kita yang mumet. Monggo, Amit sudah perjanjian nih. Monggo, Bud. Amit. Itu kita terawih mumet, ya Allah. Ya apa iki mumet-mumet koyo wis dipasang saben dina ternyata gak
diterima. Berarti yang butuh itu kita. Lah yang butuh kok malah ngongkon-ngongkon. Jemput tenang omah. Walik anterken sampai di rumah tambahono kalau perlu. Oke, hadiahnya 100.000. Karena enggak, Pak. Kalau ini bahasa Hasim dulu. Dia kalau ngomong, andai kata fakir miskin itu perjanjian kontrak tidak nerima zakat, bingung sak Banyuwangi, Pak. Kok amit, mohon maaf. Barangkali kemudian ada yang tambeng buka jendela, Pak, ini senerimo. Kan gerutuk orang. Betul ya? Sampai depan pintunya, mohon maaf, saya nerima kalau ono tambahannya 100.000. Sampai ngasih enggak? Kasih enggak 100.000-nya? Kasih, kenapa? Pertaruhan 1 bulan. Gara-gara saya masuk KDGI. Berarti hak veto itu ada di fakir miskin. Nah kok kita ini kadang-kadang ngeluarkan hitung-hitungan beras berapa namanya? Beras bulog lah. Beras yang elekan, 3 kilo ngepres, kadang-kadang dikurangi mana jadi 2,5 kilo, 3 kilo ndak mau, berasnya elek, kongkon jopok mana wonge. Lama itu, Pak. Ya, makanya ayo sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah perhitungan dalam masalah-masalah tersebut. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap sehat walafiat, semua amal kita selama Ramadan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam, tahun demi tahun dalam keadaan yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mau.